Canton Fair itu banyak banget sih. Jadi buat teman-teman nih Iya. yang bingung pengen ada side job tapi bingung nih pengen jualan apa, pengen trennya kemana. Nah itu pas banget Canton Fair. Kenapa? Karena Canton Fair itu banyak banget nih supplier-supplier membawa produk-produk dari perusahaannya mereka untuk kasih lihat ke kita. Kalau ketinggalan yang ini, teman-teman harus nunggu Oktober. Sedangkan kalau teman-teman mau masukin barang untuk dijual di tahun ini, mau supaya nanti di akhir tahun di 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 mau rame di sana, udah telat kalau baru datangnya Oktober, teman-teman. Oke, teman-teman, udah ngumpul semuanya nih ya. Selamat malam. Ini ada Om David dia dari Cipta Nusa dan dari Shanghai Backpacker ada Kak Selfie. Selamat malam. 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 Halo semuanya. Iya, malam. Nah, kita bakal ngadain apa sih nih? Open Trip Canton Fair 2025 batch ketiga. Nah, ini pasti ada yang penasaran nih ya. Kenapa namanya batch 3? Apakah sudah ada batch pertama dan batch kedua? Ya. Ini pertama kalinya kita collab bareng ya, teman-teman ya. Dan untuk khusus buat Canton Fair ya, tapi yang kita namain batch 3 itu bukan karena kita udah batch pertama, batch kedua, tapi ini dari sesinya Canton Fair itu ada tiga batch ya. Nanti Bro David yang akan jelasin ya, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu ya. Kita mulai dengan dari Shanghai Backpacker. Boleh dong kita introduce, kenalin Shanghai Backpacker itu apa, dan selama ini dari tahun berapa, dan selama ini bawa trip kemana ya. Intinya siapa sih Shanghai Backpacker, dan apa sih yang dikerjain selama ini. Silakan. Boleh, boleh. Hai, thank you ya kok kesempatannya. Kenalin, aku Selfie dari Shanghai Backpackers. Jadi Shanghai Backpackers tuh udah berdiri dari 2017 nih. Eh, Shanghai Backpackers tuh ada pendirinya aku, sama ada partner aku, namanya Grace. Nah, kita itu mahasiswa di Shanghai, dan kita tuh sangat suka banget traveling. Jadi kita buat satu wadah untuk yang clueless travelers, untuk ke China merasakan kayak orang lokal gitu. Nah, bisa dibilang kita pionir lah ya untuk land tour di China. Nah, sekarang kita untuk kali ini Shanghai Backpackers collab sama Kojo atau Cerita Om Botak untuk buat satu program ke Canton Fair. Sebelumnya kita udah sering sih ngadain ke Canton Fair, cuman biasanya kita private. Emang kita spesialisnya di private tour. Kali ini kita ngebuat open trip gitu. Kalau dibilang Canton Fair selama ini, sebenarnya Canton Fair itu banyak kasih orang Indo yang nggak selfie selama ini udah sering bawa buat ke Canton Fair. Oh, udah sering banget sih kita. Udah sering banget. Wow. Terus tenggatnya nih Shanghai Backpackers tuh kemarin kita udah sempet bawa Mary Riana. Terus ada Pak Helmiah ya juga, kita provide translatornya. Jadi memang kita tuh bergerak di dunia bisnis juga bukan ini pertama kalinya. Tapi biasanya kita itu emang private. Jadi ini pertama kalinya kita open trip gitu. Oke. Nah, kalau di Canton Fair itu biasanya ada apa aja sih di Canton Fair? Canton Fair itu banyak banget sih. Jadi buat teman-teman nih yang bingung pengen ada side job tapi bingung nih pengen jualan apa, pengen trennya kemana. Nah, itu pas banget Canton Fair. Kenapa? Karena Canton Fair itu banyak banget nih supplier membawa produk-produk dari perusahaannya mereka untuk kasih lihat ke kita. Jadi memang kalau misalnya nih clueless banget, aku pengen dong, banyak nih yang tanya, kalau misalnya aku pengen lihat-lihat doang bisa nggak? Nah, ini pas banget sih menurut aku, karena kita tuh jadi terbuka kayak trennya di China, karena ya kan Kojo, kita tahu China itu trendsetter lah ya untuk segala bidang. Jadi ini pas banget sih menurut aku untuk yang first timer
ke Canton Fair. Oke. Oke, thank you buat introduction-nya. Sekarang dengan Bro David dari Cipta Nusa nih, ya. Introduce dong kira-kira kenapa harus Canton Fair coba? Waduh, kenapa harus Canton Fair ya? Ya. Sebelumnya kenalin nama saya David. Dulu, Bro. Iya. Sebelumnya kenalin semuanya, nama saya David Sutiono. Saya lama di bidang import, khususnya dari China lah ya. Karena kita tahu semua produsen-produsen yang bisa bikin barang murah dan kualitasnya makin bagus sampai sekarang ya masih China lah gitu. Dulu saya juga awalnya mulai impor kecil-kecilan, bantuin teman-teman yang jualan online, teman-teman yang UMKM lah ya, yang mereka masih sambilan mau mulai usaha, saya bantuin mereka untuk impor karena mungkin kendala bahasa ya salah satunya gitu. Terus kemudian kesini saya sempat ada kerja di salah satu importir juga, jadi saya pengalaman saya bertambah gitu, jadi pengetahuannya jadi lebih banyak lah tentang impor gitu. Sampai akhirnya waktu pandemi saya punya kesempatan untuk buka usaha sendiri di bidang impor ini, khususnya di mainan anak gitu. Nah jadi di kesempatan kali ini saya mau collab sama Shanghai Backpacker sama Cerita Om Botak juga untuk kerjasama gitu. Kalau dari saya mungkin dari sisi impor barangnya lah gitu ya. Begitu kira-kira Om. Oke ya. Ini ada yang nanya nih dari Primu Igas, Om, event New Fair di J Expo datang nggak? Datang, saya jadi speaker. Jadi nanti sampai ketemu ya Om ya. Kalau datang kabar. Speaker. Ya, baru tahu nih saya nih. Iya, jadi nanti saya bakal ada di sana juga. Oke, nah tadi menarik ya background-nya. Berarti dari Bro David kan sebagai importer ini bantuin untuk impor resmi, ya apalagi di bidangnya mainan. Nah pertanyaannya, emang mainan bisa impor resmi? Bukannya susah dan mahal banget ya? Sebetulnya dari pengalaman saya ya, mungkin impor door to door yang mungkin teman-teman juga sebagian udah cobain kali ya. Cuman impor door to door itu kan nggak ada SNI. Kendalanya itu satu. Terus yang kedua, yang teman-teman mungkin pikir impor mainan door to door aja lebih murah gitu ya. Ternyata kalau resmi itu lebih murah. Oh gitu. Jadi untuk impor resmi ternyata bisa lebih murah daripada impor door to door. Iya. Kok bisa? Betul. Karena gini ya teman-teman, saya kan sekarang untuk impor mainan ini customernya juga B2B ya, B2B ke pasar tradisional lah. Untuk mereka kita masukin ke toko-toko grosir gitu ya. Toko-toko grosir ini kan kalau misalnya kita harganya nggak murah, nggak bisa bersaing sama importir lain yang masuk ke mereka juga. Ya mungkin mereka nggak bakalan mau beli gitu ya. Dan mereka itu rata-rata semuanya resmi gitu. Karena satu, harganya lebih murah. Yang kedua, kalau resmi itu kan sebetulnya yang utamanya harus punya SNI ya. Yeah. Karena kalau nggak punya SNI, kita nggak bisa jual ke toko-toko customer kita yang toko grosir ini gitu. Mereka juga bakalan nolak, lu punya SNI nggak gitu. Nanti kalau gue didatengin gimana gitu. Kayak gitu rata-rata. Jadi kalau secara resmi sih mainan tuh bisa ya impor resmi ya? Bisa banget. Bukan termasuk lartas ya kalau mainan? Lartas Om. Mainan lartas? Mainan lartas, makanya kenapa harus ada SNI gitu kan. Kalau misalnya suatu kategori barang di bea cukai dibilang lartas itu biasanya harus ada dokumen tambahan yang harus dilampirkan. Kalau di mainan ini salah satunya adalah SNI. Nah, menarik. Berarti lartas itu bukan berarti nggak bisa diimpor, tapi perlu diurus izinnya. Betul. Dan kebetulan banget nih buat teman-teman nanti yang mau join, apalagi kalau memang tertarik buat impor mainan, ya
ini nanti bisa diurusin SNI-nya sama lu nih bro ya. Iya, nanti kita bisa bantu mainan-mainan yang memang nggak bisa resmi. Mainan-mainan yang nggak bisa resmi. Iya. Mungkin kayak airsoft gun gitu ya. Harus ada izin lain lagi gitu ya. Oh, karena gitu. Senjata masuknya ya? Iya, yang lebih ke membahayakan lah. Itu juga mungkin ya kalau buat saya sih udah bukan mainan lagi ya. Udah mainannya lebih ke hobi kali ya. Oke, gitu. Tapi you name it, kira-kira mainan apa aja yang lu udah pernah masukin dan urus SNI-nya coba? Saya nih, yang udah pernah masukin. Ya. Wah, macem-macem ya. Dari mulai mainan tradisional yang ayam-ayaman tuh, yang pakai kunci diputer terus tadi loncat-loncat tuh. Oke, itu bisa ya, ayam-ayaman puter lah ya. Nah, ya terus. Itu pasti bisa lah ya, mainan receh lah gitu ya. Yeah. Sampai mainan yang pakai radio kontrol. Itu bisa masuk resmi? Bisa. Radio kontrol sampai yang mainan mobil apa ya? Yang pakai aki tuh yang bisa dinaikin. Weh. Itu gede kan ya? Iya, itu gede. Resmi juga masuk tuh, bisa ya? Itu bisa juga, bisa resmi juga. Oh, menarik. Nah, kalau kita ngomongin soal tren ya, kira-kira mainan apa sih lagi tren sekarang? Dan coba kita diskusi misalnya dari, oh ya dulu gue pernah masukin ini, terus itu booming banget, ternyata cuan banget ya, terus sekarang trennya lagi ganti ke arah mana, dan tahun ini tuh yang lagi rame apa sih kalau untuk mainan sendiri? Oke. Kalau sekarang ini sih nggak ada mainan yang benar-benar booming banget gitu ya, yang orang kalau misalnya ke toko mainan pasti dia nyarinya ini, kayak zaman dulu misalnya fidget spinner ya. Yeah. Mungkin pernah dengar ya fidget spinner ya, yang diputer-puter tuh yang tengahnya ada bearing. Yeah. Dulu kayaknya benar-benar booming gitu, semua orang udah nggak main mainan lain, main itu doang gitu. Kalau sekarang sih nggak ada yang lagi booming kayak gitu banget, belum ada. Nggak ada yang booming ya. Ya. Terus setelah fidget spinner kayaknya ada yang boomingnya itu lato-lato. Oh itu terakhir tuh kok. Terakhir lato-lato, tapi sebelumnya ada lagi nih yang booming mainan. Setelah yang waktu itu. Setelah fidget spinner itu ini dulu Om, boneka kaktus yang bisa goyang-goyang. Oh, boneka kaktus yang goyang-goyang. Iya. Iya, kalau nggak itu sempat Iron Man. Iya, setelahnya baru macam-macam kan tuh, dari kaktus akhirnya nanti keluar lagi kaktus pakai bunga matahari lah, ntar berubah lagi jadi Iron Man sama Captain America sama temen-temennya gitu. Iya. Jadi setiap musim itu biasanya tuh ada mainan yang viral, yang lu kalau jualan itu berapapun habis lah istilahnya ya, asal ada stoknya. Asal duluan masuknya. Asal duluan. Kalau Labubu itu masuknya mainan nggak kemarin? Oh iya, masuk juga. Masuk mainan juga. Masuk mainan juga ya. Tapi mungkin mainannya Labubu ya, bukan bonekanya sendiri ya. Iya, cuman kan Labubu kan udah ada yang pegang ya, mereknya kayak di Berbek. Nah, kalau impor mainan sendiri itu harus kuantitinya berapa banyak sih? Kalau misalnya mau berapa koli doang bisa nggak? Atau memang harus satu kontainer? Wah, ini kayaknya Davidnya putus-putus nih. Ya udah kita ganti ke selfie dulu ya. Udah balik lagi belum nih ya? Kita sambil tunggu signalnya. Oke. Kita ke selfie. Nah, ke selfie kita kan ada 6 hari ini ya. Dan kebetulan kita Canton Fair ini ikut yang batch ketiga, di mana batch ketiga itu khusus untuk seller-seller ini nih. Apa sih batch ketiga ya? Ada home tekstil, ya. Terus apa lagi? Ada clothing. Clothing itu segala usia sih, dari anak kecil, cewek, cowok, sport, casual, underwear, karpet, aksesoris. Jadi banyak gitu yang kali
yang batch ketiga, dan memang paling banyak peminat itu di batch ketiga ini sih. Oh, paling banyak batch ketiga dibanding batch 1 kan ini ya, mesin ya? Iya kalau nggak salah mesin. Batch kedua furniture ya. Furniture, home and living ya? masuk mana ya? Batch kedua ya, home and living ya? Kalau nggak salah sih iya. Nah, batch ketiga ini yang paling rame nih, karena dia ada fashion, betul, underwear, leather, terus aksesoris fashion, raw material buat tekstil ya, buat temen-temen yang memang ini ada sepatu, tas, makanan, peralatan sport, peralatan travel, mungkin outdoor juga kayak masuk ke sini ya. Health, pet yang lagi rame banget ya sekarang, ini juga masuk ke batch ketiga. Office supply, ATK ya, personal care, toys, kidswear, children, baby product. Ini kayaknya kategori yang rame banget di marketplace ini, masuknya batch ketiga. Betul, ya? Makanya paling penuh itu batch 3, banyak peminatnya. Nah, kalau Canton Fair ini kan kita tripnya dari tanggal 1 sampai 6 Mei ya? Betul, 1 sampai 6. 1 sampai 6, kita ngapain aja tuh? Coba deh di list hari pertama sampai hari ke-6 kita ngapain aja sih? Boleh. Jadi hari pertama itu untuk trip kali ini memang gak include flight ticket kan kok. Nah, tapi don't worry, kita tetap ada mobil yang standby nganterin dari airport ke hotel kita. Tapi memang itu jadwalnya cuma 1 ya. Itu jam 5 sore. Nah, kita udah menyesuaikan ada 2 opsi flight ticket, Garuda Indonesia sama China Southern. Jadi hari pertama full airport pick up, lalu hotel check-in, acara bebas. Istirahat untuk day 2-nya. Day 2 sampai day 4 itu kita Canton Fair penuh. Nah, untuk day 2 Canton Fair-nya itu kita mulai dari area C. Area C itu apa? Ada home tekstil, raw material sama fabric gitu. Nah, untuk day 3-nya kita pindah nih ke building area A. Itu yang clothing, sportswear, underwear, carpet, aksesoris. Dan untuk day 4-nya kita move lagi ke area D. Itu toys, children, baby, maternity products, cases, and bags. Nah, yang serunya nih kok, kan kita Shanghai Backpackers itu travel like locals. Nah, aku sisipin nih di day 5. Kadang kan orang juga sayang ya, udah ke Guangzhou kok nggak jalan-jalan. Nah, kita bawa 1 hari itu city tour ke Canton Tower, Yongqingfang Old Street, sama daerah Tianhe. Nah, karena kita travel like locals, jadi aku ngajak nih teman-teman yang join, kita sama-sama naik public transport. Gitu. Nah, day 6-nya airport drop off, itu ada 1 jadwal jam 5 pagi. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin aja jadwal terbangnya dengan airport drop off kita. Gitu sih kurang lebihnya. Berarti kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 malam ya. Betul. Di ini ya. Nah, Guangzhou. Untuk trip kita kali ini include apa aja nih ya, Selfie ini? Nah, ini kan Shanghai Backpacker pasti udah sering, pasti itinerary-nya pasti udah mantep tadi teman-teman ya. Pokoknya teman-teman dibawa muter. Tapi include apa aja sih? Dan apa bedanya kalau pergi sendiri dibandingkan ditemenin sama Shanghai Backpacker? Wah, pastinya beda dong. Kalau pergi sendiri itu pertama pasti ke teman-teman kan ada kendala bahasa ya. Kalau kita translator itu pasti yang sudah experience di bidang translator di Canton Fair. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, translator kita aman. Pokoknya mau teman-teman bantu tanyain apa ke supplier itu pasti bisa. Kedua, untuk transport juga kita semuanya udah kita bantu urus. Jadi teman-teman cuma duduk manis, ngikutin aja turnya. Pasti nanti kalian udah langsung tahu beres gitu. Nah, untuk yang include, kali ini tuh kita ada include hotel 5 malam di daerah kota. Kita sengaja pilihnya daerah kota, karena nanti teman-teman habis dari Canton Fair, itu kalian bisa jalan-jalan sendiri. Daerah hotel bisa nyari makan, atau misalkan mau kemana explore lebih gampang. Habis gitu
kita juga include private car untuk semua hari kecuali day 5. Itu yang kita cobain naik public transport ya. Wah. Biar travel like locals-nya dapet. Tapi kan seru gitu. ya, kita kan ke Guangzhou kan justru mau cobain MRT-nya, mau cobain budaya lokal, gimana? Betul. Ini tuh kok aku baru ingat nih, ngomongin public transport. Nanti aku mau ajak nih teman-teman yang ikut, kita cobain driverless bus. Jadi busnya itu nggak ada drivernya. Wih. Keren banget nggak sih? Itu bus hantu atau gimana? Nah, itu hebatnya China. Nanti pokoknya seru banget deh kalau teman-teman ikut, bisa ngelihat udah kayak dunia lain gitu. Jadi canggih semua kayak gitu. Nah, terus yang pasti kita juga include ada translator untuk setiap hari, untuk guide-nya juga udah include, dan juga kita bakal ada ini kan ya kok, dari Kojo-nya juga bakal ngasih edukasi ya sebelum pergi, udah include juga. Yes. Jadi paket lengkap. Ya, jadi tadi teman-teman include pertama ya, include-nya adalah include hotelnya di tengah kota. Teman-teman tahu kalau lagi Canton Fair itu kan ramai banget ya acaranya. Itu salah satu fair yang paling besar di dunia. Canton Fair udah terkenal lah ya, di mana pusatnya pabrik tuh ngumpul sama pembeli ngumpul di seluruh dunia. Nah, biasanya kalau di Canton Fair tiket lagi, hotel untuk di kota itu mahal ya. Betul. Hotel di kota itu mahal, makanya kita udah, teman-teman udah nggak usah pusingin, kita udah cariin hotel yang lokasi di tengah kota ya. Ini lokasi nggak 1 jam dari Canton Fair ya. Kira-kira kalau di kota ini mungkin jauh lebih dekat ya. Dan udah kita siapin transportnya, jadi teman-teman tinggal duduk manis, udah dijemput ke Canton Fair, nanti setelah dari Canton Fair dijemput lagi pulang ke hotel gitu ya. Nah, yang kedua pastinya teman-teman kalau udah masalah penginapan, akomodasi udah beres, udah dibantu. Yang kedua tadi kan ada mobil juga disiapin buat teman-teman. Yang ketiga ada guide berbahasa Indonesia dan translator yang pasti akan bantu teman-teman waktu teman-teman mau nanya-nanya sama pabrik ya, waktu teman-teman mau deal akan dibantu. Nah, ini guide translatornya ini untuk berapa orang? Nah, untuk yang kali ini kita itu karena small group kok, jadi aku siapkan satu tour guide, tapi dia udah biasa menghandle grup besar, grup 10 untuk 10 orang. Oke. So, jadi pasti aman banget untuk. Oke, berarti nanti akan dibantu di sana juga ya, dan kita juga termasuk untuk guided tour di hari kelima. Jadi setelah udah capek jalan-jalan, kita akan setelah capek ngiterin Canton Fair, kita akan ada jalan-jalan. Masa udah sampai sana cuma ke Canton Fair doang kan sayang ya. Jadi kita akan jalan-jalan ke beberapa tempat yang memang bagus ya, diajak shopping lah ya, diajak shopping ya. Pulang-pulang harus bawa oleh-oleh dong ya. Iya, betul banget. Hari terakhir tuh ya, pulang-pulang harus isi kopernya penuh pulang ya. Jadi itu yang udah termasuk teman-teman, supaya teman-teman nggak bingung di sananya. Tapi teman-teman kita bantu siapin before dan afternya ya. Before dan afternya begini. Jadi before-nya kita akan adain satu sesi di mana teman-teman akan kita siapin dengan cara cari produk yang masih cuan itu gimana. Jadi waktu sebelum ini kita akan equip teman-teman dan kita akan kasih buat teman-teman pakai datapinter.com di mana teman-teman bisa lihat. Jadi nanti waktu deal di sana, waktu tanya-tanya di sana, waktu meminta sampel di sana pun teman-teman langsung cek di Indonesia barang ini udah ada belum, ya. Terus bisa cek penjualannya berapa, harganya berapa. Ya, jadi waktu ngitung-ngitung ini teman-teman udah lihat pakai data dulu ya waktu ke sana. Kita nanti udah kasih teman-teman akunnya supaya teman-teman bisa cek by data apakah barang-barang ini masih bisa dijual ya. Nah, kalau dari Bro David ini kira-kira experience-nya waktu ke Canton Fair, tips-tipsnya harus cari supplier atau pabrik-pabrik yang kayak gimana sih supaya kita masih bisa masukin sini, nggak boncos lah istilahnya, nggak salah beli barang lah ya. Ya. Kalau tips biar nggak boncos pas masuk sini ya pertama kita harus kuasain marketnya dulu ya. Apalagi buat yang kalau yang udah
udah jalan gitu ya di marketnya, misalnya udah biasa jualan sepatu, udah biasa jualan mainan, udah biasa jualan baby product gitu ya, mungkin udah udah ngeh gitu ya, oh ini harganya segini nih, biasanya jualnya segini, gue harus jual segini gitu ya. Tapi kalau yang belum mungkin ya bisa pakai data pinter tadi dari Om Botak. Data pinter itu bisa bantu kita buat tahu lah. Jadi waktu kita kesana nanti udah siap gitu. Kita bisa tahu produknya apa aja, kategorinya yang mau gua cari nanti di sana apa aja gitu. Terus harganya berapa, penjualannya kira-kira quantity yang harus dimasukin berapa banyak gitu. Itu kayaknya semuanya bisa pakai data pinter deh gitu. Itu kalau misalnya di booth itu kita bisa minimumnya bisa berapa sih, atau memang semuanya harus minimal 1 kontainer atau gimana sih? Cara negonya gimana sih bro nanti? Oke. Nah kalau di booth itu biasanya kalau di Canton Fair ya mereka sih pengennya ambilnya bulk banyak gitu ya. Cuman kadang-kadang untuk sekarang ini saya rasa mereka juga karena mungkin entah nggak tahu perang dagang, entah nggak tahu apa, mungkin mereka juga produknya lagi banyak nih, sedangkan mereka harus produksi terus gitu. Jadi beberapa pameran yang kemarin saya datang banyak supplier Cina itu mereka turunin MOQ gitu. Iya. Jadi minimum of quantity-nya tadinya mintanya ya udah kalau misalnya mau ambil harus 10.000 karton gitu. Mungkin sekarang bisa setengahnya, cuma 5.000 karton dia kasih gitu. Nah, cuman kalau misalnya untuk MOQ memang kebijakannya beda supplier ya, beda-beda MOQ karena mereka punya hitungan masing-masing kan ya. Untuk mereka biaya produksi berapa, terus segala macamnya, jadi mereka bisa kasih MOQ sesuai hitungan mereka masing-masing gitu. Berarti sebenarnya nggak harus quantity yang banyak, kayak itu bisa dinego ya. Makanya teman-teman nanti jangan khawatir kalau soal masalah bisa nanya gimana ya, bukan cuma translator tapi nanti Bro David juga akan di sana untuk bantuin teman-teman nego langsung sama supplier. Jadi dia bisa bantu ngitungin lah. Kira-kira nih barang kalau harganya segini, quantity segini, sampai Indo kira-kira harganya jadi berapa, supaya teman-teman tahu ini kita bisa jualnya di harga berapa, ya kan? Betul. Karena ingat ya, kalau mau jualan di marketplace sekarang, kalau bisa teman-teman ya, ini kalau bisa dari modal tuh kali 2 teman-teman. Soalnya kalau nggak dikali 2 ini sekarang berat banget ya. Makanya kita perlu cari barangnya langsung dari sumber, dan coba teman-teman kita ke sana itu juga melihat teknologi apa yang memang lagi in sekarang ya, karena menurut saya Canton Fair itu banyak banget ya yang bisa kita dapetin ya. Nah, kalau dari pengalaman lu nih bro waktu di Canton Fair, kira-kira yang menarik itu kayak gimana sih? Yang lu waktu kesana juga lu bilang wah ini keren banget nih, nggak nyesel gue datang ya. Dan apa sih yang menurutnya orang seller online minimal ya, perlu nggak perlu tuh harus datang ke sana sekali aja. Nah menurut lu apa sih? Waduh, apa ya? Kalau misalnya kesana ya, pertama experience-nya kita pernah datang ke exhibition yang benar-benar gede gitu ya. Dan ini kan internasional, bukan cuman China doang gitu. Semua orang dari negara manapun 2 kali setahun tuh pasti mereka datang ke situ gitu. Oh ini, apalagi mereka cuma ada di April Mei, ini kan kita yang di April Mei ya. Dan satu lagi di Oktober ya. Satu lagi Oktober ya. Oke. Lanjut. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya yang lihat yang spektakuler banget sih enggak ya, tapi nggak tahu juga kan, mungkin karena udah sering ke pameran jadi biasa aja gitu ya. Cuman mungkin kalau misalnya pertama kali kita bisa lihat teknologi paling baru yang mereka punya, produk yang paling baru yang mereka punya, dan mereka itu kan kebanyakan pabrik produsen langsung gitu. Jadi kita bisa seenggaknya bisa duluan tahu lah apa yang mereka keluarin, yang nanti mungkin setengah tahun kemudian, 1 tahun kemudian baru
viral nih di mana-mana ada. Kita udah pernah lihat duluan tuh di Canton Fair tahun kemarin atau 2 tahun kemarin gitu. Kayak gitu. Mungkin itu kurang lebihnya. Menarik ya. Berarti biasanya itu dealnya itu langsung atau yang penting kita tukeran nomor dulu atau gimana sih kalau kayak gitu? Macam-macam sih. Biasanya ada yang dilangsung juga. Cuman kalau saya sih kumpulin kartu nama dulu ya. Kumpulin kartu nama sama nanti dealnya mungkin kalau misalnya udah oke, memang mau ambil barang itu, atau kalau misalnya kumpulin kartu nama dulu, keuntungannya adalah kalau misalnya kita ketemu di sini, misalnya mau masukin sepatu gitu, atau baju di sini, terus kita ketemu lagi di depan ada baju juga, kan kita bisa bandingin dulu gitu. Harga mana yang lebih sesuai gitu. Menarik. Nah, kalau dari Selfie, kira-kira kalau lagi udah pernah bawa banyak kan tour yang ke Canton Fair ya, kira-kira ada experience yang menarik nggak ya yang bisa diceritain orang-orang yang pernah ngikut Canton Fair itu? Apa sih yang menurutmu teman-teman ini harus ikut nih karena Canton Fair ini seru banget loh gitu? Wajib sih. Menurut aku Canton Fair itu semua orang sih 1 kali lah minimal dalam hidup ya kita ke Canton Fair. Kenapa? Soalnya pertama, Canton Fair itu the largest trade fair in China. Jadi semua, benar yang kayak kata Ko David, semua supplier itu ngumpul di Canton Fair. Jadi kalau misalkan nih kita ada kepikiran mau import, let's say clothing. Kalau misalkan nggak ada Canton Fair ini yang mau ngumpulin satu supplier, kita tuh susah banget kok nyari suppliernya. Karena kan kita harus, pertama kita nggak tahu nih kumpulan supplier itu di mana, gitu. Kedua, nggak tahu nih trusted atau enggak, karena kita nggak tahu company-nya seperti apa. Sedangkan kalau company yang ada di Canton Fair itu kita bisa buat janji sama suppliernya, misalkan besok atau lusa boleh nggak kita visit company-nya mereka gitu. Nah, kita jadi bisa lebih trusted, apalagi kita mau ordernya gede ya kok. Gitu. Terus lebih enaknya karena mereka ada 4 tower gede semua, 4 area, dan terkumpul di satu tempat aja sih. Menurut aku itu sangat saving time banget buat teman-teman yang emang lagi nyari supplier. Karena kalau once Canton Fair ini beres, kalian bakal susah dapetin supplier yang oke. Gitu. Sama betul yang kayak Ko David, karena China itu leading country yang untuk semua hal, jadi pasti kalian dapat sesuatu deh yang nggak kepikiran. Oh, tapi bener ya, ini tuh produk yang bisa booming di Indo, kayak gitu sih. Oke, nah jadi buat teman-teman yang mau ikut, kita untuk batch kali ini kita limited ya, karena kita pengennya small group aja. Jadi ini limited buat berapa orang nih Kak Selfie? 10 orang aja sih kok. Soalnya kita pengen, iya, kita nggak pengen, 20 lah. kita soalnya kita lebih mendingin quality sih kok sejujurnya daripada quantity. Tapi kalau misalkan nih banyak teman-teman yang antusias banget, nanti kita bisa bicarain. Cuman kita memang sekarang ini cuma limited 10 doang deh. Kita pengen sama customer itu kita memberikan service yang terbaik. Kita nggak mau terlalu banyak, tapi nggak maksimal gitu. Kalian kan udah jauh-jauh ke Guangzhou, tapi nggak dapet experience itu, kita nggak mau. Jadi kita limited 10 aja. Ya. Jadi teman-teman kalau yang mau tinggal DM aja ya ke salah satu dari kita, boleh ke Shanghai Backpacker, boleh ke Cerita Om Botak, DM aja. Menurut saya sekali lagi ya, teman-teman, saya udah nggak perlu cerita soal Canton Fair ya kayak gimana, tadi kita udah bahas ya. Canton Fair itu teman-teman sebagai seller online ya, wajib sekali untuk lihat dunia lah ya, lihat dunia. Teman-teman wajib ya, mau rencana beli barang atau enggak, wajib minimal teman-teman ke sana, karena dengan ngelihat dari the biggest trade fair itu akan membuka mata ya. Tapi kalau teman-teman memang rencana nyari ya, nah teman-teman kita bukan cuma siapin translator, tapi juga siapin ada
Om David di sini ya, dia akan ngikut, akan kasih advice gimana caranya teman-teman bisa bantu teman-teman yang mau impor ini bisa dibantu impor resminya ya. Kenapa impor resmi? Ya karena memang kita percaya untuk secara sustainability ya memang harus impor resmi sih teman-teman ya di sini ya. Jadi kita sebenarnya support buat teman-teman masukin dengan impor resmi ya. Dan track recordnya juga udah bagus ya, dia sendiri juga udah lama menjalankan impor resmi mainan ya. Jadi kalau teman-teman apalagi yang kategori mainan itu cocok banget ya, cocok banget, bisa langsung dibantu untuk diurus ya sampai SNI-nya segala macam. Jadi teman-teman, kita akan bantu teman-teman bukan cuma dari pas di sananya, tapi before afternya ya. Before-nya tadi apa? Kita briefing dulu teman-teman apa yang harus disiapkan ya. Misalnya teman-teman nanti perlu bawa uang tunai berapa banyak misalnya ya, perlu bawa SIM card atau apa ya, di sana pakai aplikasi apa, nanti itu kita akan bantu teman-teman. Jadi teman-teman nggak membiarkan teman-teman pusing, apalagi belum pernah berangkat ke sana ya, atau udah lama nggak ke sana, pasti kan pusing ya. Nanti ini adalah expertise-nya saya backpacker nih teman-teman. Di briefing ya, pokoknya teman-teman dipersiapkan ya, dan kita juga persiapkan dari knowledge-nya teman-teman. Kalau yang masih bingung mau cari apa, kita akan siapin teman-teman tools data pinter, teman-teman bisa kita ajari riset dulu supaya nyampe sana udah tahu mau nyari barang apa. Karena di sana tuh banyak banget ya booth-nya, teman-teman kalau baru sampai sana baru mau nyari barang apa, pasti pusing ya. Jadi teman-teman harusnya nyampe sana udah tahu, gue pengen cari A ya, B, C. Nah udah. Kalau sampai sana teman-teman cuma ya lihat aja lah nanti mau cari apa, teman-teman pasti akan pusing karena banyak banget, itu nggak akan habis ya teman-teman puterin 1 bulan juga kalau teman-teman ngobrol ke tiap booth nggak akan habis ya. Tapi teman-teman kita akan bantu juga afternya apa? Afternya kalau teman-teman nanti perlu dibantu untuk jasa impornya juga, nanti ada Om David di sini dari Cipta Nusa yang akan bantu teman-teman. Jadi kita ini the whole package ya, dan kita juga akan bantu teman-teman. Kita akan ada Zoom setelahnya juga untuk bantu teman-teman gimana cara jualnya ya setelah ikut. Jadi teman-teman itu ya paket yang kita tawarkan di Canton Fair ini. Mudah-mudahan teman-teman yang masih ya slotnya, kebetulan ini dari kemarin udah banyak banget yang nanya ya, tapi kurang lebih masih ada beberapa slot tersisa ya di waktu IG ini kita live. Jadi teman-teman yang mau DM aja ya. Kenapa harus sekarang? Karena kalau mau ikut lagi Canton Fair setahun cuma ada 2 kali. Kalau ketinggalan yang ini, teman-teman harus nunggu Oktober. Sedangkan kalau teman-teman mau masukin barang untuk dijual di tahun ini, mau supaya nanti di akhir tahun di 99, 10, 10, 11, 12, 12 mau rame di sana, udah telat kalau baru datangnya Oktober teman-teman. Ya, harus kita persiapkan dari kapan? Ya dari sekarang ini ya. Supaya kalau namanya impor kan perlu waktu ya. Ya, apalagi kalau teman-teman mau custom segala macam ya, perlu waktu ya. Nanti mungkin dari deal Mei misalnya ke sana, dealnya Juni ya, masuk kurang lebih sebulan ya bro ya. Kalau misalnya lancar ya sebulan ya, teman-teman mesti optimasi tokonya lagi dan optimasi barangnya supaya jadi hero ya. Saya rasa waktu yang terbaik untuk pergi yaitu sekarang ya, mumpung sekarang ini. Mungkin setelah bulan Lebaran kemarin trafficnya udah lagi anyep-anyep dulu, sebelum nanti kita akan mulai naik lagi dari double date ya, 77, 88, 99 ke 12. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini ya. Segera ya teman-teman DM aja di Instagram Cerita Om Botak ya, boleh ke Shanghai Backpackers juga, atau teman-teman cek ya nomor WhatsApp yang tertera di brosurnya kita supaya teman-teman bisa ngikut ya. Kapan lagi ada Om? Ya nanti ya, mungkin kita tes dulu yang ini. Dan kenapa harus buruan? Karena teman-teman perlu booking tiket dan ngurus visa. Ngurus visa berapa lama sih bro? Ngurus visa ya mungkin 5 hari kali ya. Cuman ya kalau mepet-mepet kan resiko juga ya gitu. Jadi kalau bisa sih jauh-jauh udah booking, udah ikutan dulu deh gitu. Udah pasti gitu. Ya, dan ini kan kurang lebih 1, 2, 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi. Ya, kurang lebih 3 minggu lagi guys. Jadi kalau mau buruan ya, karena ini tinggal
tinggal 3 minggu lagi udah jalan ya. Visa kalau yang express mungkin bisa 2 hari ya. Jadi tiket mah gampang, tiket banyak ya. Kita akan kasih rekomendasi ya untuk tiket pakai airline mana, jam berapa, kita kasih rekomendasi. Nanti kita akan jemput di airport ya di Shanghai Backpacker. Tapi yang lebih khawatir adalah visa. Jadi lebih baik ya kalau teman-teman mau ikut dalam minggu ini ya segera konfirmasi. Dan kita cuma live sekali ya, karena kita nggak akan, kayaknya minggu depan kalau kita live lagi harusnya udah sold ya buat teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau teman-teman mau segera daftar sekarang ya. 10 orang slotnya, siapa cepat dia dapat ya. Mungkin Shanghai Backpacker dari Kak Selfie boleh closing untuk trip ini. Pokoknya nyesel deh kalian yang nggak ikut, karena trip kali ini tuh beneran one stop solution kalian yang mau mulai bisnis. Jadi buruan aja langsung DP langsung cus. Kita bertemu di Guangzhou ya. Iya. Gitu. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin kita live ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh nanya lebih lanjut ya, DM aja. Boleh ke Shanghai Backpackers, boleh ke saya ya, atau boleh nanti ke nomor WhatsApp. Teman-teman cek aja posternya ada di profil kita ya, atau teman-teman klik link video, atau teman-teman DM aja nanya-nanya. Oke, thank you Kak Selfie, thank you Bro David, thank you ya. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk live-nya. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Thank you.